Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Santri Klompen Channel. Dalam kesempatan kali ini, kami akan meneruskan ulasan tentang rahasia huruf hijaiyah yang ke-8, yaitu huruf dal. Huruf dal merupakan simbol sebuah proses perjalanan suci mengarungi samudra kehidupan dua alam. Dua alam yang dimaksud adalah Darud Dunya atau alam dunia dan Darul Khulud atau alam akhirat. Dunia atau Darud Dunya bagaikan dua sisi mata uang, yang mana kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan dan selalu ada pada setiap sesuatu yang tinggal di alam dunia. Dua sisi yang dimaksud yaitu sisi baik dan buruk, kaya dan miskin, senang dan susah, pandai dan bodoh, kuat dan lemah, dan seterusnya. Tidak dipungkiri, semua yang hidup di dunia ini, termasuk manusia, pasti memiliki dua sisi tersebut. Alam dunia yang kita tempati ini merupakan tempat di mana Allah memperlihatkan proses perjalanan kehidupan manusia yang sementara, dan Allah telah menciptakan kehidupan alam berikutnya, yakni alam akhirat yang dipeliharanya dengan abadi. Di alam akhirat atau Darul Khulud, dua sisi kehidupan manusia yang semula tidak dapat dipisahkan di alam dunia akan dipisahkan oleh Allah sesuai kehendak dan kekuasaannya. Dua sisi itu akan dipisahkan dengan tempat yang berbeda, yaitu surga dan neraka. Pemirsa, huruf dal juga mengandung makna ad-din atau agama. Hal ini mengisyaratkan bahwa setiap manusia yang hidup di dunia harus memilih dan menjalankan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan beragama, seseorang telah memilih jalan kebaikan menuju penciptanya, karena dengan beragama seseorang akan mengetahui dan mengerti hakikat dirinya diciptakan, yang akan tunduk dan bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna selanjutnya dari huruf dal yaitu ad-dajjal. Ad-dajjal dalam kajian ini disimbolkan pada kesesatan, kerusakan, kebohongan, dan kegelapan. Manusia dihidupkan akan diberikan pilihan oleh Tuhan untuk memilih ad-din atau ad-dajjal. Sudah dapat dipastikan apabila manusia memilih jalan ad-dajjal, ia akan berkehidupan penuh dengan keburukan, jalan hidup yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah menjadi janji Allah, barang siapa yang memilih ad-din akan ditempatkan di surga penuh kebahagiaan, dan barang siapa yang memilih ad-dajjal akan dimasukkan ke dalam neraka penuh kepedihan yang kekal di dalamnya. Masih bersama Santri Klompen Channel. Pemirsa, mari kita melanjutkan kajian rahasia tentang huruf hijaiyah yang ke-9, yaitu huruf dzal. Menurut Syekh Ibnu Arabi, huruf dzal mengandung makna dzauq, yang dalam istilah tasawuf berarti pengalaman kebenaran secara langsung. Meskipun mempunyai makna pemikiran, tapi dzauq berbeda dengan akal, karena dzauq tempat pencurahan ilmu dan kesadaran yang hakiki yang tidak dimiliki oleh akal. Manusia seringkali berhadapan dengan berbagai masalah hidup,
masalah yang begitu berat terkadang tak jarang menimbulkan keputusasaan. Akibatnya, dzauq yang ada dalam diri manusia akan merasakan kecemasan, ketakutan, dan kegelisahan. Oleh karena itu, ketenangan dan kedamaian jiwa sangat diperlukan. Tidak sedikit manusia yang keliru dalam mencari dan mendapatkan ketenangan, sehingga bukan ketenangan yang dia dapat, melainkan justru menambah permasalahan pada kehidupannya. Padahal, jika manusia mau merenungi huruf-huruf hijaiyah, insya Allah ia akan menemukan banyak jalan menuju ketenangan jiwa. Ada beberapa jalan yang harus ditempuh seseorang untuk sampai pada ketenangan jiwa, sebagaimana diisyaratkan pada huruf dzal, yaitu yang pertama, zikrullah, yakni senantiasa berzikir mengingat Allah dengan menghadirkannya dalam hati. Dalam berbagai situasi dan kondisi, hatinya selalu bergetar menyebut nama Allah. Menurut para sufi, zikir adalah pondasi yang utama untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya." Atas perintah Allah yang dimaksud pada ayat tersebut, oleh karenanya para sufi selalu menyibukkan dirinya dengan melantunkan zikir di setiap nafas dan detak jantungnya. Dengan berzikir, selain mendapatkan ketenangan jiwa, seseorang akan terhindar dari hal-hal yang membawanya ke dalam lembah kehinaan. Selanjutnya, jalan yang kedua untuk sampai pada ketenangan jiwa, yaitu du'aba atau ikatan. Ibarat tali, hubungan kita dengan Allah tergantung seberapa kuat kita mengikat. Semakin kuat kita mengikatnya, akan semakin erat kedekatan kita dengan Allah. Namun sebaliknya, apabila ikatan kita lemah atau justru kita melepaskan ikatan dengan Allah, maka sudah pasti hubungan hati kita dengan Sang Pencipta akan semakin jauh dan hilanglah kedamaian dalam jiwa kita. Pada hakikatnya, Allah tidak pernah mendekat atau menjauh dari kita. Namun, kitalah yang mendekat dan meninggalkan Allah. Karena Allah selalu ada dimanapun kita berada, sebagaimana difirmankan pada surat Al-Hadid ayat 4 yang artinya, "Dan Dia Allah akan bersamamu dimanapun kamu berada." Dapat disimpulkan, makna antara huruf dal dan huruf dzal pada kajian ini adalah sama-sama mengandung makna sebuah proses pencarian kebenaran yang hakiki. Namun di antara keduanya terdapat perbedaan yang terletak pada titik di kedua huruf tersebut. Titik dalam huruf dal masih samar dan terhijab, sedangkan titik pada huruf dzal sudah tampak terlihat. Karena titik itu merupakan tujuan dari perjalanan. Huruf dal hanya mampu menunjukkan manusia pada sebuah bahtera, sehingga manusia menganggap hanya bahteranya saja yang akan mengantarkannya menuju kebenaran. Namun lain halnya dengan huruf dzal, karena ia adalah kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang membimbing manusia untuk menuju Allah dengan perantara para utusannya di dunia. Allah adalah tujuan dari segala bahtera. Allah adalah keagungan
dari segala keagungan. Allah adalah Zat Dzal Jalali wal Ikram. Demikianlah pemirsa, sedikit ulasan yang dapat kami sajikan tentang rahasia huruf hijaiyah. Kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.